hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, semangat, sukacita. Tapi kayaknya kakak lihat adik-adik masih kurang semangat nih. Kalau gitu kakak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Bisa ya? It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you all, so do I. The Lord loves you all, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Tadi kita udah nyanyi, berarti adik-adik sekarang udah semangat dong. Kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak Tabita mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini. Kami ingin membaca sebagian firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati kami ya Tuhan, amin. Sebelum mendengarkan firman hari ini, kakak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tadi kita udah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman dari kakak-kakak. Tapi sebelum itu kata Bita mau tanya nih, ada yang masih ingat gak sama firman yang kemarin? Kita belajar dua tokoh, yaitu Yakub dan Laban. Kenapa nama mereka? Mereka ini mengikat janji dan Tuhan yang menjadi saksi mereka. Dari dua tokoh tersebut, kita dapat belajar bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita harus menyayangi sesama kita tanpa harus memilih-milih dan melihat perbedaan. Oke, kalau gitu kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, dibuka kitabnya di Rut 1 ayat 1 sampai 13. Rut 1 ayat 1 sampai 13. Udah? Kalau udah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau panggil kakak-kakaknya nih. Kakak-kakak. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak Vivin. Kakak Vivin mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua? Bagaimana? Sehat, semangat, sukacita. Harus tetap sehat ya semuanya, supaya bisa tetap memuji Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan di hari ini, kakak Vivin pengen lihat nih, coba angkat Alkitabnya. Coba. Oke, semuanya udah pegang Alkitabnya ya. Hari ini kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Rut
Kitab Rut pasal 1 ayatnya pertama sampai 14. Oke, sebelum itu Kakak Vivi mau tanya nih, Kitab Rut itu terdapat di Perjanjian Baru atau Lama? Iya, benar sekali, Perjanjian Lama adik-adik. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita harus apa dulu? Ya, benar sekali. Kita harus berdoa supaya firman yang kita baca itu benar-benar kita mengerti dan tersimpan di hati kita. Oke, adik-adik semuanya sikap berdoa ya. Tutup matanya dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, terima kasih banyak karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadahkan Tuhan Yesus di saat ini. Bapa, sekarang kami ingin membaca berita firman-Mu, kiranya Bapa berkati firman yang kami baca ini, supaya bisa kami mengerti itu Tuhan Yesus dan dapat melakukannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus karena kami siap mendengarnya. Amin. Oke, semua tadi tutup mata berdoa kan? Oke, sekarang coba dibuka Alkitabnya. Semuanya sudah siap? Kita baca bersama-sama ya dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca ya. 1, 2, 3. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami."
seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah adik-adik yang masih bisa membaca dan mendengar firman Tuhan Yesus di hari ini. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan di hari ini. Kira-kira nih, pada penasaran gak gimana cerita firman Tuhan di hari ini? Coba. Oke, karena semuanya penasaran mau tahu gimana cerita firman Tuhan di hari ini, ayo kita panggil sama-sama Kak Tirsa. Kak Tirsa. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Tirsa pada hari ini. Hari ini Kak Tirsa akan membawakan cerita firman Tuhan. Nah, kakak mengharapkan adik-adik semuanya dapat mendengarkan cerita dengan baik dan juga hatinya dapat mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi Kak Vivin sudah membantu dan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Sekarang kita akan masuk dalam cerita. Kakak mau minta tolong untuk adik-adiknya semua buka di bagian paling belakang Alkitab adik-adik. Terus adik-adik cari yang ada petanya. Sudah? Nah, adik-adik lihat di bagian yang paling atas. Di situ ada tulisan Kerajaan Israel dan Yehuda. Nah, kalau adik-adik sudah buka, coba adik-adik lihat yang paling bawah. Di situ di dekat Yehuda, di atasnya ada kota Bethlehem. Nah, di bagian yang paling bawah ini ada tempat atau wilayah yang bernama Moab. Nah, adik-adik, pada zaman para hakim di Israel, terjadilah sebuah bencana kelaparan. Sehingga sebagian penduduk bangsa Israel itu pergi meninggalkan bangsa Israel dan mencari tempat untuk bertahan hidup. Salah satunya ini terjadi kepada keluarga Elimelek dan juga istrinya Naomi. Dulunya mereka ini tinggal di Bethlehem, di tanah Israel adik-adik. Tetapi karena bencana kelaparan ini, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan membawa kedua anaknya ke daerah Moab. Yang tadi yang kakak sudah kasih tahu di bagian paling bawah ya adik-adik petanya. Nah, mereka pergi ke sana adik-adik. Moab ini adalah tempat yang asing bagi mereka. Karena Moab bukanlah wilayah bangsa Israel. Tapi karena lingkungannya yang cukup subur, akhirnya mereka tinggal di Moab. Setelah sekian lama mereka tinggal di Moab, Elimelek suami Naomi ini meninggal adik-adik. Selepas kepergian Elimelek, kini Naomi hanya tinggal bersama kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Kemudian kedua anaknya ini menikah adik-adik dengan perempuan dari Moab. Nah, adik-adik, di sini Kak Tirsa ingin menunjukkan gambar yang pertama untuk adik-adik semua. Kita mau kenalan dulu nih sama menantunya Naomi, yaitu adik-adik bisa lihat yang memakai kain kepala berwarna biru, dia adalah Orpa
Orpa menantunya Naomi yang menikah dengan Mahlon. Dan di sampingnya Orpa ada bernama Rut adik-adik. Rut ini yang menikah dengan anaknya Naomi yang bernama Kilion. Nah, adik-adik, kebahagiaan yang mereka alami tidak berlangsung lama. Mereka harus kehilangan Kilion dan Mahlon, anak-anaknya Naomi. Naomi sangat sedih karena mereka pergi karena meninggal. Nah, adik-adik, kesedihan ini tidak hanya dialami oleh Naomi seorang diri, tetapi juga kedua menantunya yang ditinggal pergi oleh suaminya, yaitu Orpa dan Rut adik-adik. Tentunya peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat sedih bagi Naomi. Dia telah ditinggal suaminya yang tercinta dan juga sekarang dia ditinggal oleh kedua anaknya yang ia kasihi. Kini Naomi tinggal bersama kedua menantunya. Ketika mereka masih ada di Moab adik-adik, Naomi mendengar kabar bahwa bencana kelaparan yang terjadi di bangsa Israel telah berakhir. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, kampung halamannya adik-adik, di tanah Israel. Dan dia serta kedua menantunya bersiap-siap untuk pergi ke Israel. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya ke Israel, Kak Tirsa mau kasih tunjuk ke adik-adik. Mereka berhenti sejenak. Mereka berteduh di bawah pohon rindang adik-adik. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini, sudah? Nah, apa ya yang mau disampaikan sama Naomi kepada kedua menantunya ini? Nah, adik-adik bisa buka di ayatnya yang ke-8 yang tadi adik-adik sudah baca bersama-sama dengan Kak Vivin. Nah, Kak Tirsa baca nih adik-adik. Naomi berkata kepada kedua menantunya, yaitu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan juga kepadaku. Nah, adik-adik, karena rasa sayangnya Naomi kepada kedua menantunya ini, akhirnya Naomi meminta kedua menantunya ini untuk kembali pulang kepada keluarganya yang ada di Moab. Tapi yang terjadi adik-adik, kedua menantunya ini malah menangis dengan keras dan berkata kepada Naomi tidak akan meninggalkan Naomi seorang diri. Namun Naomi terus-menerus meminta kedua menantunya ini untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Akhirnya salah satu menantu Naomi yang bernama Orpa, adik-adik masih ingat, yang memakai kain kepala biru itu, akhirnya dia mencium Naomi dan meminta diri untuk pergi kembali kepada keluarganya. Hal ini dilakukan Orpa karena dia menyayangi dan juga taat akan apa yang disampaikan oleh Naomi untuk kembali pulang kepada keluarganya yang ada di Moab. Nah, adik-adik, maka dari itu pergilah Orpa meninggalkan Rut dan Naomi. Selepas kepergian Orpa adik-adik, Rut memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Naomi. Naomi kembali menyampaikan kepada Rut. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini? Sudah? Nah, Naomi kembali menyampaikan bahwa iparnya telah kembali kepada bangsanya dan Allahnya. Adik-adik, Kak Tirsa mau memberitahu untuk adik-adik semua bahwa bangsa Moab menyembah berhala, yaitu Allah
Bapak kita tidak memperkenankan bangsanya untuk menyembah hal-hal seperti itu. Nah, tapi adik-adik, apa yang dikatakan sama Ruth? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita baca di ayatnya yang ke-16 ya adik-adik. Nah, kita baca bareng-bareng. Sudah? Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Ruth ini adik-adik, Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem. Tapi dia tidak seorang diri adik-adik. Dia pergi ke sana bersama-sama dengan Ruth menantunya itu. Perhatian dan cinta kasih yang diberikan oleh Ruth kepada Naomi dibuktikan setelah mereka tinggal di Bethlehem. Walaupun adik-adik nih ya, status seorang janda yang dimiliki Naomi dan juga Ruth itu dianggap oleh bangsa Israel sebagai kaum bawah adik-adik, kaum orang miskin. Tetapi Ruth menghiraukan perkataan-perkataan orang Israel itu. Dia mau bekerja keras sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum di ladang milik saudara Elimelek, yaitu Boaz adik-adik. Dari pekerjaan itu, Ruth mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan Ruth dan juga Naomi kebutuhan kehidupan mereka terpenuhi adik-adik, dan mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik dan bahagia. Nah, adik-adik, kita dapat pembelajaran melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama ya adik-adik, adik-adik bisa belajar dari Naomi. Naomi dia kehilangan keluarganya, tapi dia memiliki pengharapan penuh kepada Allah Bapa. Dia yakin bahwa hidupnya pasti akan lebih baik dengan adanya penyertaan Tuhan adik-adik. Dan yang kedua adik-adik, dari Ruth kita mau belajar untuk mengasihi dan mau mengakui Allahnya Naomi, yaitu Allah Bapa. Pasti akan memberikan berkat dan kebahagiaan kepada Ruth dan juga Naomi. Dari cerita ini kita mau belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, contohnya nih adik-adik, walaupun kita di rumah aja ya sekarang ini, kita mau mendengar apa yang dikatakan orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua di atas kita, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Nah, berkatnya apa? Berkatnya yaitu adik-adik mendapatkan sukacita dengan membantu mereka, dan mereka pasti akan bahagia dengan tingkah laku adik-adik yang mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang diajarkan kepada kita pada hari ini. Kiranya apa yang tadi adik-adik sudah dengar nih dari Alkitab ini, tetapi juga mau dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya, Kak Tirsa mau adik-adik siapkan kertas HVS, lalu adik-adik bikin tabel seperti ini. Dah? Nah, kalau adik-adik udah lihat, adik-adik buat tabel seperti ini. Lalu, nih Kak Tirsa tunjukin ya yang punya Kak Tirsa. Nah, nih adik-adik, adik-adik boleh hias tabelnya biar kelihatan lebih menarik nih adik-adik. Nah,
sudah dihias, adik-adik tuliskan di dalam tabelnya, yaitu ada hari, ada doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Tugasnya apa sih Kak? Nah, tugasnya Kakak mau dari mulai minggu depan sampai hari Minggu. Nah, adik-adik bikin atau melakukan kegiatan di setiap pagi, siang, atau malamnya untuk memimpin doa ketika mau makan. Nah, Kakak tahu nih, adik-adik semua pasti sudah bisa berdoa. Nah, Kakak mau adik-adik semua berdoa memimpin doa makan di rumah masing-masing. Nah, tujuannya apa ya adik-adik? Tujuannya adik-adik di sini dapat membawa berkat bagi mama papa yang di rumah. Mama papa yang ada di rumah bisa melihat adik-adik dapat berdoa, memuji Tuhan melalui doa makan yang telah adik-adik pimpin. Nah, terus adik-adik minta tolong untuk mama papanya. Tidak lupa nih untuk mama papa, Kakak minta tolong untuk checklistin setiap tabel atau setiap kolom yang mereka lakukan. Contohnya nih, misalnya anak mama papa sudah doa makan pagi. Nah, dia yang pimpin doanya nih mah. Nah, lalu mama boleh checklistin. Nah, terus atau enggak doa makan siang atau doa makan malam. Nah, itu di setiap harinya ya mama papa. Jadi mama papa bertugas untuk menceklis kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik di rumah. Oke, kegiatannya ini Kakak harap adik-adik lakukan. Dan setelah adik-adik lakukan, pada hari Minggu depan, adik-adik boleh didokumentasikan melalui foto. Terus adik-adik kirimkan fotonya ke nomor yang ada di akhir video ini, atau adik-adik kirimkan ke nomor kakak-kakak layan PA yang ada di sektor adik-adik semua. Oke, jangan lupa dikerjain aktivitasnya ya adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Udah denger tadi kan ceritanya dari Kak Tirsa? Seru nggak? Oke, ingat ya adik-adik, harus jadi berkat ya untuk semua orang, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk keluarga semuanya, dan untuk teman-teman adik-adik. Jangan lupa ya, di rumah maupun di sekolah harus jadi berkat untuk sesama. Oke adik-adik, sekarang kita siap untuk berdoa, untuk mengaminkan firman Tuhan di saat ini. Coba semuanya sikap berdoa. Tutup matanya dan lipat tangan. Kita berdoa ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kami telah selesai dengan ibadah dan pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa karena Engkau masih mengizinkan kami sehingga kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman yang telah kami baca itu Tuhan bisa kami ingat itu Bapa dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga di saat ini kami juga berdoa bagi orang tua terkasih, bagi saudara-saudara terkasih maupun teman-teman yang sementara sakit. Tuhan datang, Tuhan pulihkan dan berkati kami semua yang sementara menjalani kehidupan kami sehari-hari di tengah pandemi corona ini Bapa, supaya kami semua masih tetap sehat dan tetap setia menjaga kebersihan kami. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau setia memberkati supaya pandemi corona ini segera selesai Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus supaya Engkau yang punya kuasa atas dunia ini, Engkau akan memulihkan dunia ini kembali Tuhan dengan kuasa nama Yesus sajalah. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang hari ini telah kami baca ini Tuhan Yesus bisa kami ingat itu, dan Tuhan terima setiap aktivitas yang adik-adik lakukan Tuhan supaya dari situ mereka ingat untuk menjadi berkat untuk sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini udah usai, tapi jangan lupa ya untuk kerjain semua aktivitas adik-adik, jangan lupa terus dikumpulin ya. Boleh di WA ke kakak-kakak yang nomornya ada di bawah sini ya, jangan lupa. Oke adik-adik, terima kasih banyak karena sudah mengikuti IMPA online ini. Kiranya adik-adik tetap setia mengikuti ibadah IMPA online ini minggu depan dan seterusnya sampai pandemi ini selesai. Oke adik-adik, salam selamat hari Minggu. Tadi kita udah dengerin firman hari ini dari kakak-kakaknya tentang cinta kasih Ruth kepada Naomi, ibu mertuanya. Ruth tidak pernah meninggalkan Naomi dan selalu bersama dengannya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Nah, di dalam kehidupan mereka ini selalu ada penyertaan Tuhan, sehingga kehidupan mereka dari hari ke hari menjadi tambah baik lagi. Untuk merespon firman Tuhan yang udah kita dengar tadi, kakak Fabito mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir, tapi kakak mau kasih tahu beberapa info. Yang pertama, untuk aktivitasnya yang tadi kakak-kakaknya kasih, adik-adik bisa kirim ke nomor kakak-kakaknya. Untuk yang kedua, untuk persembahan, adik-adik bisa kumpulin ke mama papanya, biar nanti mama papanya kasih ke kakak layannya atau majelis yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami perbuat di kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, berkatilah obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat sengaja atau tidak sengaja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.